Buka mata, hati, dan pikiran. Saya adalah generasi yang dipaksa oleh orang tua dan orang-orang sebelum saya untuk menjadi seorang pekerja. Atau ada statement yang sering diberikan pada saya ketika masih kecil, kalau nanti sudah besar jadilah PNS. Karena kalau jadi PNS hidup akan sejahtera menurut mereka. Di chapter ini saya akan membukakan sebuah fakta dan data kisah seorang ayah PNS dan anak PNS dengan golongan yang sama. Di tahun 1977 ada seorang ayah yang bekerja sebagai PNS dengan golongan 4E. Beliau mendapatkan gaji 120.000 per bulan. Dan di tahun 2019 beliau punya anak yang ternyata anaknya juga seorang PNS dengan golongan yang sama, golongan 4E. Anaknya yang PNS ini dengan golongan yang sama dengan ayahnya bergaji 5.901.200 rupiah. Pertanyaannya, besar mana gaji sang anak sebagai PNS golongan 4E di tahun 2019 dengan gaji seorang ayah PNS golongan yang sama, golongan 4E di tahun 1977? Secara angka, gaji sang anak memang lebih banyak karena sang ayah gajinya cuma 120.000. Sedangkan si anak gajinya 5.901.200 rupiah. Data ini saya dapat dari buku bacaan saya yang membahas tentang profesi pekerjaan dan tentang keuangan. Tetapi kalau kita takar dengan takaran yang adil, maka kita akan jadi tahu betapa berbedanya dan gaji mana yang sebenarnya besar. Kita akan coba takar dengan satuan yang sama, yaitu harga kambing. Ternyata di tahun 1977 harga satu ekor kambing adalah 8.000 rupiah. Sedangkan harga kambing di tahun 2019 adalah 2 juta rupiah. Jadi gaji sang ayah PNS kalau dibelikan kambing bisa membeli 15 ekor kambing. Sedangkan gaji sang anak tahun 2019 kalau untuk dipakai beli kambing hanya dapat 3 ekor kambing. Jadi ternyata gaji yang lebih besar adalah gaji sang ayah di tahun 1977. Jadi kalau melihat variabel pendapatan, variabel gaji, lihatlah juga variabel yang lain adalah harga barang yang bisa Anda beli dengan gaji Anda itu. Artinya adalah kenaikan gaji sang anak di tahun 2019 tidak sebanding dengan kenaikan harga barang yang beredar di tahun 2019. Oleh sebab itu, ketika Anda punya satu sumber pendapatan saja, ya, yang mungkin Anda hanya mengandalkan dari gaji, Anda selamanya mungkin akan susah bergerak. Maka solusinya, jangan jadi budak gaji. Milikilah banyak sumber income. Karena sejatinya kita ini bukan budak gaji, tapi kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah sudah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu asmanya Allah saja kalau kita pegang, misalnya Allahu Akbar, kalau kita paham benar makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, masalah kita akan selesai. Kenapa? Karena kita bergantung pada Allah, kita jadi punya tenaga yang besar. Tapi ketika nanti Anda berhasil membangun multi income, Anda sudah berlepas dari budak gaji, saya harap Anda tidak menuhankan multi income Anda. Karena nanti
Walaupun kalian Anda banyak, walaupun Anda ahli, walaupun Anda ikhtiarnya maksimal, yang menjadikan berhasil Anda sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berhasil punya banyak income, maka kita prioritaskan untuk kehidupan kita yang lebih baik, yaitu kehidupan di akhirat. Jangan pelit-pelit untuk bersedekah, jangan pelit-pelit untuk memberikan ke keluarga, dan jangan pelit untuk meninggalkan mungkin wakaf dan lain sebagainya. Mudah-mudahan chapter buka mata, buka hati dan pikiran ini menyadarkan Anda bahwasanya Anda harus segera melangkah untuk bisa membangun multi income.